Salah satu faktor kunci kegagalan seseorang dalam meraih kebebasan finansial adalah bermental block. Selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Perspektif. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mereview buku dari Yodhya Antariksa yang berjudul Financial Freedom Blueprint, berkaitan dengan menapaki jalan menuju kebebasan finansial. Nah, sebelum kita lanjut pada video ini, barangkali teman-teman sudah menonton video sebelumnya yang berkaitan dengan generasi milenial dan sandwich generation. Maka dari itu ini merupakan lanjutan dari video kemarin. Kita akan mengulas di bab pertama yang berkaitan dengan 5 faktor kunci kegagalan seseorang dalam meraih kebebasan finansial. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Yodhya Antariksa berjudul Financial Freedom Blueprint, menapaki jalan menuju kebebasan finansial. Menurut saya buku ini sangat menarik untuk kita baca ataupun pahami. Maka teman-teman yang tidak sempat membaca buku ini, pada kesempatan ini saya akan share. Tentunya tidak cukup banyak waktu ya untuk mengkaji semua dalam satu video. Maka pada topik ini saya hanya membahas pada bab awal atau bab pertama yang berkaitan dengan 5 faktor kunci kegagalan meraih kebebasan finansial. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya belum bisa dikatakan orang yang terbebas dari jeratan keuangan ya. Artinya mari kita sama-sama menuju jalan atau sama-sama menapaki jalan menuju kebebasan finansial. Jadi posisi saya hanya untuk men-share apa yang menjadi pokok pikiran dari penulis buku ini. Baik, kita masuk di pembahasan pertama yang berkaitan dengan faktor kunci kegagalan seseorang dalam meraih kebebasan finansial. Yang pertama itu adalah alam pikir pesimisme. Ini berkaitan dengan soal mindset, belief yang bersemayam dalam bawah sadar seseorang. Misalnya seperti ini. Biaya hidup hari ini kok semakin mahal ya? Hidup kok makin susah? Atau sepertinya saya sulit naik jabatan atau sulit dipromosikan? Atau ada rasa takut gagal sebelum berusaha? Atau seperti ini, jangan-jangan saya tidak bisa membeli rumah sampai saya pensiun ataupun saya sampai mati. Seperti yang saya bahas di topik sebelumnya di video generasi milenial dan sandwich generation, bahwa kemungkinan banyak generasi milenial tidak bisa memiliki rumah secara mandiri. Ini hasil survei dari rumah123.com. Barangkali inilah yang akan membayangi sehingga kita selalu merasa ada ketakutan seperti itu. Alam pikir pesimisme ini berkaitan dengan self-talk ya. Serangkaian sugesti negatif yang membentuk bayang-bayang pesimisme dalam jiwa sebagai rentetan negatif self-talk. Ada prinsip yang berlaku dalam law of attraction. What you think is what you get. Apa yang Anda pikirkan acap kali akan menjelma menjadi kenyataan. Maka self-talk ini sangat penting untuk kita pahami. Banyaklah berbicara diri sendiri yang berkaitan dengan hal yang optimis, semangat, ataupun hal-hal yang berbau positif. Menurut Martin Seligman dalam bukunya Learn Optimism, menemukan fakta yang menarik.
bahwa dalam studinya ia menjumpai kenyataan bahwa orang dengan mentalitas yang optimis cenderung akan jauh lebih sukses dibandingkan mereka yang selalu dibayangi aura pesimisme. Orang yang optimis akan lebih fokus pada peluang dan harapan. Ya, dia akan menjadi lebih aktif bergerak untuk merebut peluang dan menaklukkan beragam tantangan yang menghadapi dirinya atau yang menghadang di depan. Orang yang optimis selalu yakin bisa melakukan sesuatu dengan mencari solusi-solusi jika ada tantangan atau halangan yang menghadang. Nah, inilah yang pentingnya alam pikir kita, jangan terjebak dalam pikiran pesimisme. Kenapa? Pesimisme yang begitu heroik sukses melakukan justifikasi agar diri kita tidak bergerak dan tidak melakukan apa-apa. Do nothing, itu selalu muncul. Jadi hal-hal ini harus dihindari untuk meraih kesuksesan atau harapan di masa mendatang. Baik, kita masuk pada alasan kedua atau faktor kedua, yaitu level skills yang rendah. Tentunya dalam mengubah nasib seseorang atau nasib kita membutuhkan perjuangan dan terkadang melelahkan. Selain itu dibutuhkan level skills yang memadai. Faktanya, salah satu kunci variabel paling akurat untuk memprediksi income adalah sejauh mana level skill seseorang atau Anda miliki saat ini. Level income yang Anda terima atau kita terima saat ini sejatinya merefleksikan level skill Anda. Jika pendapatan kita atau income kita masih terseok-seok atau termehek-mehek, barangkali ada indikasi bahwa level skill kita memang masih berada pada level ala kadarnya. Ini juga merupakan refleksi buat saya pribadi, kemudian teman-teman yang menonton video ini. Jadi kalau penghasilan atau income atau gaji kita masih belum sesuai harapan, maka jangan terlalu menyalahkan pihak lain. Artinya apa? Ya bisa jadi itu berkaitan dengan level skill kita. Misalnya kita menyalahkan atasan, manajemen perusahaan, menyalahkan negara, ini yang banyak ya hari ini ya. Semuanya dilimpahkan ke pemerintah, atau bahkan menyalahkan mertua atau sanak saudara yang sudah menikah barangkali. Lebih baik melihat ke dalam atau melakukan introspeksi diri. Ukur sejauh mana level skill kita hari ini dan apakah skills Anda atau kita telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, atau anggaplah kita mengambil range 6 bulan terakhir. Skills improvement dengan kata adalah kunci untuk melentingkan nasib dan level income Anda. Artinya kita selalu mengembangkan skill kita dengan memiliki learning spirit yang terus berkembang. Artinya kita memiliki semangat untuk terus belajar. Sayangnya banyak orang yang tidak memiliki learning spirit yang gigih dan juga tidak punya mentalitas resourcefulness. Resourcefulness intinya adalah punya kemandirian untuk belajar dan mencari solusi hingga tuntas, dan bukan manja, terus bertanya dan malas mencari solusi secara mandiri. Resourcefulness adalah panjang akal, memiliki kegigihan untuk mencari sumber ilmu yang lebih aplikatif yang dapat meningkatkan skills. Resourcefulness dalam buku Yodia ini selalu diartikan sebagai kecakapan belajar secara otodidak
tak lelah mencari sumber informasi yang berharga dan bisa dipraktekkan. Nah, contoh inilah yang teman-teman lakukan saat ini. Misalnya Anda sedang nonton YouTube, melakukan proses pembelajaran, apakah itu sifatnya aplikatif atau hal-hal yang bersifat motivasi untuk pengembangan diri. Karena kita sudah masuk pada era informasi terbuka ya. Sekarang sudah ada disebut sebagai Google University atau YouTube Campus. Artinya Anda bisa belajar di YouTube ataupun di Google hari ini. Ya tentunya dengan materi-materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Skill apapun yang kita cari hari ini tinggal klik saja di YouTube ataupun di Google. Namun sampai hari ini masih banyak orang yang agak malas mencari atau menggoogling hal-hal yang bisa berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, inilah yang menjadi perhatian kenapa seseorang agak sulit untuk melakukan atau menuju kebebasan finansial, karena level skills yang rendah. Selanjutnya, alasan ketiga atau faktor ketiga, no action, think only, disingkat NATO, atau biasa juga disebut sebagai no action, talk only. Ini mungkin sejenis orang yang terlalu banyak analisa atau berpikir, terlalu banyak pilihan sehingga tidak bergerak sama sekali. Istilahnya adalah analysis paralysis, alias tidak bergerak kemana-mana, lumpuh karena terlalu banyak analisa. Tindakan untuk mengubah nasib dan meningkatkan income memang butuh banyak pertimbangan dan analisa terhadap beragam opsi pilihan. Namun, yang terjadi adalah seringnya terlalu banyak analisa ataupun pikiran yang berkepanjangan, sehingga tidak menghasilkan eksekusi atau tindakan nyata. Fenomena over-analysis dan overthinking mungkin menjadi banyak karena kita hidup di era overload information. Kita dibanjiri banyak informasi baik di media online, media sosial, yang memberikan tumpahan opini yang banyak yang mengguyur pikiran kita. Overload information semacam ini kadang justru malah membuat proses analisa menjadi tidak pernah usai, sebab informasi terus saja datang membanjiri dan malah membuat kita atau seseorang menjadi bingung dan ragu. Akhirnya kita terjebak dalam analysis of paralysis, no action, think only. Alasan keempat yaitu tidak punya kegigihan dan daya juang. Puluhan studi tentang perubahan nasib manusia menuliskan salah satu elemen paling kunci dalam perjuangan mengubah taraf penghasilan atau level penghasilan adalah grit atau resiliensi, daya juang, keuletan, dan kegigihan. Narasi kesuksesan acap kali ditentukan oleh sejauh mana seseorang terus berjalan saat cobaan demi cobaan datang menghadang. Saat kamu bisa bangun 9 kali, ketika kamu menemui kegagalan 8 kali. Artinya apa? Perjuangan kita bangkit lebih banyak dibandingkan dengan kegagalan kita. Karena ketika Anda berhenti di kegagalan, maka Anda tidak akan bangkit lagi. Karena 9 kali gagal, 9 kali juga bangkit. Harusnya lebih dari itu. Sayangnya di era ledakan informasi ini, acap kali muncul mentalitas instant gratification.
keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan atau seketika. Studi neurologi dari Carr 2019 menunjukkan bahwa attention span kebanyakan orang saat ini makin pendek karena mereka terbiasa dengan scroll layar di HP yang secara cepat dan konstan. Klik ini, klik itu, scroll lalu klik lagi. Setiap hari banyak orang yang melakukan repetisi jempol seperti saat ini di layarnya. Akibatnya apa? Dampaknya attention span mereka makin pendek dan makin tidak sabaran. Setiap hari mereka selalu mendapatkan informasi yang mereka secara instan via HP ataupun di smartphone yang lain. Tinggal scroll dan klik. Lalu dengan cepat mereka pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Attention span atau cakupan perhatian mereka makin pendek. Apa implikasi dari pola perilaku itu terhadap daya resiliensi? Ya tentunya sangat buruk. Kenapa? Sebab daya resiliensi itu membutuhkan kesabaran ekstra dan kegigihan. Daya resiliensi amat fokus pada proses yang kadang lamban dan tidak bisa dihasilkan secara instan atau seketika. Sebaliknya, gaya perilaku smartphone yang kita lakukan setiap hari justru anti terhadap proses dan kesabaran. Gaya perilaku smartphone kita setiap hari justru mendidik otak kita untuk melompat-lompat secara instan tanpa fokus yang mendalam. Misalnya, daya membaca kita di smartphone itu ya sangat rendah karena kita lebih terbiasa melihat animasi, video ataupun hal-hal yang berkaitan tidak berpikir atau membutuhkan pikiran yang mendalam. Akhirnya pelan-pelan daya resiliensi kita semakin terkikis oleh gaya hidup smartphone. Jadi smartphone itu sebenarnya juga ada efeknya ya. Selain bisa digunakan sebagai aktivitas sehari-hari yang menunjang pekerjaan kita, tapi di sisi lain bisa berdampak buruk terhadap daya resiliensi kita kalau kita tidak manfaatkan secara bijak. Maka smartphone itu ibaratnya pisau bermata dua. Bisa digunakan secara positif yang mengembangkan diri kita ataupun negatif yang justru membuat kita semakin rendah daya resiliensinya. Faktor terakhir atau nomor 5 yang menjelaskan kenapa kebanyakan orang gagal menjadi kaya atau kebebasan finansial. Dalam buku Yodia Antariksa menyebutnya sebagai subtle mental block atau penghalang mental yang tidak terlalu kentara. Subtle. Maksudnya begini. Di buku ini menjelaskan bahwa terkadang banyak orang yang selalu berpikiran bahwa buat apa kaya misalnya, toh kekayaan itu tidak dibawa sampai mati. Atau justru menyampaikan kepada orang ketika ada orang yang berusaha kerja keras untuk mendapatkan banyak uang, banyak pesan-pesan yang nyinyir atau mengatakan tidak usah terlalu mengejar harta karena harta juga tidak dibawa mati. Nah, respon seperti ini bisa menjadi faktor penghalang dalam meraih kesuksesan. Bahwa sebenarnya tidak ada salahnya misalnya seorang itu giat atau berjuang untuk mendapatkan kekayaan. Karena kenapa? Ya meskipun kekayaan itu tidak dibawa sampai mati, namun membelanjakan dalam hal-hal yang positif, membantu orang, membangun masjid misalnya, membangun sekolah, menyantuni fakir miskin atau membuat panti asuhan, itu suatu hal yang sangat bermanfaat. Dalam beberapa motivasi pun kita dianjurkan untuk memiliki kekayaan agar bisa membantu orang lain. Nah,
hal-hal seperti ini yang memiliki mental block bisa menjadi penghalang. Maka dari itu, hal seperti ini harus dihindari agar kita tidak terjebak dalam masalah ini. Karena kenapa? Alam bawah sadar yang laten itu diam-diam menjadi mental block bagi kita ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berkaitan dengan komentar mental block. Itu bisa menjadi penghalang untuk mencapai rezeki. Maka di sini perlu kita kembali mengingat bahwa the power of mindset, tentang kekuatan tersembunyi dari pikiran kita. Kita harus memiliki pikiran yang selalu terbuka dan apresiatif terhadap harta dan kekayaan. Akan ada kekuatan positif yang akan mendekatkan kita dengan sumber-sumber rezeki yang tak terduga. Nah, inilah yang harus dihindari dalam pikiran mental block. Oke, sebagai simpulan dari pokok pikiran dari buku ini di bab pertama, yaitu 5 faktor kunci kegagalan meraih kebebasan finansial. Yang pertama adalah alam pikiran pesimisme, kedua level skills yang rendah, yang ketiga adalah no action think only atau NATO, keempat tidak memiliki kegigihan dan daya juang, dan terakhir adalah mental block. Nah, inilah poin penting dari bab 1 dari buku Yodhya Antariksa. Baik, itulah ulasan terkait dengan Financial Freedom Blueprint dari Yodhya Antariksa yang berkaitan dengan 5 faktor kunci kegagalan seseorang dalam meraih kebebasan finansial.